Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar, NIM 200170099 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Baiklah, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema dalam novel Kemarau karangan A.A. Nafis adalah usaha seseorang untuk mengubah pola pikir agar lebih berpikiran maju dan berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Yang kedua ada penokohan. Yang pertama ada tokoh utama yaitu Sutan Duano. Dia berperan sebagai tokoh protagonis. Sutan Duano adalah orang yang suka menolong sesama, sabar, pintar, dan tidak mudah menyerah. Berikutnya ada tokoh tambahan, yaitu yang pertama ada Wali Negeri. Dia adalah seorang pemimpin di kampung, bijaksana, pemberani, dan berpikiran maju. Yang kedua ada Sultan Caniago. Dia seorang petani yang miskin. Sultan Caniago memiliki watak yang mudah putus asa. Yang ketiga ada Haji Tumbijo. Ia mengenal Sultan Duano dengan baik, dan dia adalah orang yang bijaksana dan baik dan pintar. Yang keempat ada Lembak Tua. Ia juga mempunyai sawah yang luas dan memiliki watak yang sombong. Yang kelima ada Acin, anak yang lugu, pintar, selalu ingin tahu, periang, suka menolong, baik hati dan penurut. Yang keenam ada Gundam. Ia adalah seorang janda dengan 2 anak dan memiliki watak penyayang dan tabah. Yang kedelapan ada Haji Samsia. Dia adalah orang yang sombong dan suka berbohong. Dan yang terakhir yaitu ada Sania, seorang wanita yang suka membohongi masyarakat, licik dan pendendam dan suka memfitnah. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada latar. Latar terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada latar waktu, yaitu di waktu pagi dan sore, siang hari, malam, serta menjelang senja. Dan latar yang kedua yaitu adalah latar tempat, di mana di sawah, rumah, dan surau. Dan latar yang ketiga yaitu adalah latar suasana, yaitu suasana gugup, senang, marah, sedih, takut, dan tegang. Unsur intrinsik yang selanjutnya ada plot atau alur. Yang pertama yaitu adalah di mana mulainya cerita, yaitu dari musim kemarau yang panjang hingga sawah menjadi rusak, semua petani mengeluh dan putus asa. Hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahunan. Laki-laki itu bernama Sutan Duano. Sutan Duano memulai suatu kehidupan baru. Beberapa bidang sawah yang terlantar diminta izin pada yang punya untuk dikerjakan. Yang kedua yaitu konflik. Sultan Duano berusaha untuk membujuk masyarakat untuk mau berusaha mengangkut air dari danau ke sawah. Dia terus berusaha untuk membujuk walaupun tidak membuahkan hasil. Masyarakat masih tidak mau bergotong royong. Bahkan mereka menganggap Sultan Duano gila dan aneh. Yang berikutnya klimaks, di mana mulainya dari fitnah Sania kepada Gundam terhadap Sultan Duano, sehingga Sultan Duano diusir dari kampung tersebut. Sampai pada setelah ia memukul Sultan Duano, dia tersadar dengan apa yang ia lakukan terhadap Sultan Duano, dan dia menceritakan kepada Arni kalau mereka berdua bersaudara. Akhir yaitu ada penyelesaian. Bertahun-tahun kemudian ia menemui ajalnya di rumah sakit tak lama setelah ia membuka rahasia perkawinan mereka dengan keinsafan dan kesadaran sebagai umat Tuhan yang tawakal dan beriman. Arni menikah kemudian dengan anak Haji Tumbijo, dan Masri menikah dengan teman sekerjanya. Sedangkan Sultan Duano kembali ke desa di tepi danau, hidup sekumpul dengan Gundam, di mana Acin dan Ama telah jadi anaknya dengan sah. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Kemarau yaitu sudut pandang orang ketiga, di mana di sana penggunaan kata ia. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini pada umumnya segar dan menarik. A.A. Nafis menggunakan bahasa Minang, yaitu bahasa daerahnya. Yang berikutnya ada amanat, yaitu yang pertama, jika kita ingin memperoleh hasil yang lebih baik, kita harus mau berusaha. Amanat yang kedua yaitu selalu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Dan yang ketiga, memperbanyak ibadah dan pahala dan mencari kedamaian hati. Dan yang keempat, jangan mudah tersinggung dan berpikir sebelum bertindak. Berikutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama ada nilai hakikat hidup manusia. Masyarakat yang menganggap hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar atau berusaha supaya hidup menjadi lebih baik. Yang kedua ada nilai hakikat karya manusia, yaitu masyarakat yang menganggap karya manusia untuk memberikan kedudukan yang penuh kehormatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar.
Masyarakat yang memandang alam sebagai suatu hal yang dahsyat sehingga manusia hanya bisa menyerah saja tanpa banyak berusaha. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.